di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Roh Kudus Allah yang akan bekerja berkarya lebih lagi dalam setiap kehidupan kami, di hati kami, sehingga firman itu menjadi rema yang hidup di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan hari ini. Di minggu pertama bulan yang ke-6 kita kembali boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, sebelum nanti kita akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini yang selalu mengingatkan kepada kita betapa luar biasanya pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kasih yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita yang Dia buktikan kasih itu dengan Dia datang ke dalam dunia dan membayar setiap dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini ya, barang berharga apa yang ada pada Bapak Ibu yang paling mahal? Yang paling mahal. Barang. Apa yang paling mahal? HP? Bawa HP? Hah? Emas? Emas yang berapa kilo? Emas? Oke. Berapa ya harga emas sekarang? 1 gram berapa? Ibu Berta? 1 juta? 2? Ya, katakanlah 2,5. Ya. Saya ada ini. Tapi tidak emas murni ini. Ya. Kalau Bapak Ibu beli barang yang berharga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dibiarkan gitu aja? Dilempar ke got? Dimasukkan berangkas? Disimpan? Dijaga? Ya. Coba, ada yang bawa uang 500 rupiah pagi ini? Oh, ada ini. Ada? Ada lah ya, ada gak? Ada ya? Kok gak dimasukin berangkas? Gak payu, loh laku, siapa bilang gak laku? Duit 1.000 gak ada 500, gak genep 1.000. Ya kan? Laku loh, setidaknya buat beli kresek. Duh iya kan, kalau sekarang kan beli barang itu tambah kresek ya 500. Naik kreseknya gede 1.000, tetap laku. Ya. Apa bedanya barang yang Bapak Ibu punya dengan harga yang mahal dengan yang tadi uang 500 tadi? Kalau emasnya disimpan di berangkas, kenapa uang 500 rupiahnya nggak disimpan di berangkas? Karena 500 dianggap kurang berharga. Nah, itu yang terjadi pada dunia Bapak Ibu. Semakin mahal nilai suatu barang di dunia ini, maka penghargaan yang diberikan kepada barang itu akan semakin tinggi. Betul? Buktinya dibeliin berangkas. Punya sertifikat tanah 7.
punya emas murni 10 kilo. Oh ini kan boleh aja toh berandai-andai. Punya BPKB 13. Ya, karena buka rental dia, rental mobil. Punya apa lagi ya yang berharga? Apa lagi yang berharga? Suami, istri dilebok berangkas pisan. Oh bahaya. Bahaya. Ya. Yang berharga dimasukin berangkas, disimpan. Kalau nggak punya berangkas di rumah, merasa gak cukup, sewa berangkas di bank. Bayar bulanan, penyimpanan di bank. Karena dianggap berharga. Nilainya bagus ini. Nah, ini harus dijaga betul-betul. Pertanyaan saya, kenapa nek duit 500 kadang jatuh di lantai aja di sarung malah. Pura-pura nggak tahu. Apalagi duit 100. Sekarang sudah nggak ada ya duit 100 ya. Paling sedikit 500 ya. Tapi masih sering saya ketemu 200-an 2 dan 101 diisolasi itu. Pakai susuk. Biasanya dikasih sama polisi cepek. Ya, 500-an. Dianggap nggak berarti, dianggap nggak berharga. Itu pandangan dunia. Ya. Setelah kita mendapatkan sebuah barang yang menurut kita berharga, maka kita akan menjaga, kita akan menaruh perhatian lebih kepada barang itu. Nah disinilah kemudian ada satu problema yang muncul, yang keluar. Seringkali kita sebagai orang percaya yang masih tinggal dalam dunia ini, lupa bahwa ada satu hal yang lebih berharga dibandingkan dengan emas 10 kilo tadi, BPKB 13, apalagi tadi, sertifikat tanah yang 7 tadi. Ya. Apa itu? Keselamatan. Karena ini dianggap tidak terlalu ada harganya, mohon maaf. Karena ini anugerah dikasih. Ya, dikasih, diberikan. Padahal kita nggak layak sebenarnya untuk menerima itu, tapi diberikan oleh Tuhan. Seringkali kita lupa dan tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Padahal ini bukan harga yang murah. Sertifikat 13 BPKB 13, sertifikat 7, emas 10 kilo, berangkas yang kita punya segede gajah pun tidak akan bisa membayar keselamatan itu. Banyak dari orang percaya yang lupa bahwa keselamatan itu bukan dari hasil usaha, bukan dari kebaikan yang muncul padanya, bukan dari sebuah harga yang dibayar dengan materi dalam dunia ini. Sehingga gak ada nominal yang bisa mengukur keselamatan. Karena menganggap bahwa ini keselamatan kan tidak ada harganya, saya tidak keluarkan biaya. Ini anugerah, sebuah pemberian dari Tuhan. Maka banyak dari manusia, banyak dari orang percaya yang menganggap remeh keselamatan ini. Padahal keselamatan itu dibayar dengan sangat mahal. Yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal. Maka kita perlu menghargai keselamatan karena harga yang kita tidak sanggup bayar itu telah dibayar lunas oleh
Yesus Kristus. Lebih dari segala sesuatu yang sanggup kita beli, yang sanggup kita simpan, yang sanggup kita hargai. Keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa kita raih sendiri dengan perbuatan baik, dengan seluruh aset kita. Tidak bisa. Karena ini adalah sebuah harga yang terlalu mahal buat kita. Dan kita tidak sanggup. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Allah membuktikan kasih-Nya karena Allah mengasihi kita. Allah membuktikan kasih-Nya. Dia yang bayar keselamatan itu buat kita. Dia yang bayar lunas harga itu. Celakanya adalah kita tidak merasa membayar, maka aku tidak berusaha kok. Aku kan tidak berusaha untuk selamat. Aku kan tidak mengusahakan keselamatanku supaya aku dapat keselamatan. Jadi wis tak anggap tidak ada harganya. Ini pandangan yang salah. Pandangan yang keliru. Nah, pagi hari ini kita belajar dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Saya tampilkan ayatnya. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi saya bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dalam bagian ini Paulus mau ungkapkan sebuah pertukaran. Kita mendapatkan benda yang berharga kan dengan exchange, dengan pertukaran. Kita tukar dengan uang, kita tukar dengan nominal mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ada yang beli mobil pakai godong garing, enggak payu, minimal cek. Cek pun harus ada isinya. Atau tidak setidaknya ada uangnya. Ada pertukaran yang diberikan, kita dapat barang, kita bayar dengan uang. Dengan nominal yang telah disepakati. Bawa duit 5.000. Datang ke toko sebelah. Lihat harganya. Yang 5.000 cuma nasi putih. Sebelahnya 10.000. Jadi beli enggak? Mungkin akan mundur dulu. Cari tambahan 5.000 dulu. Supaya bisa beli sebelah. Karena pengennya sebelah. Sementara keselamatan, kita mau datang berapa kali pun untuk membayarnya, tidak mencukupi. Uang yang ada pada kita, harta benda yang ada pada kita, tidak sanggup membayar keselamatan itu. Maka Tuhan mengadakan sebuah pertukaran ilahi. Kristus yang akhirnya menanggung dosa karena pelanggaran kita. Kristus yang harus membayar keselamatan itu dan diberikan kepada kita.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus belajar untuk menghargai apa yang sudah dibayar oleh Kristus. Yaitu keselamatan kita. Kita hargai harga yang Yesus sudah bayar itu. Bagaimana kita harus menghargainya? Ya. Hargai kasih karunia Kristus yang sudah menggantikan kita. Dalam bagian yang pertama ayat ini katakan, dia yang tidak mengenal dosa. Paulus memulai dengan menegaskan Yesus adalah pribadi yang sempurna, tidak kenal dosa. Yesus pribadi yang sempurna, tidak pernah berdosa, tidak punya natur dosa, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hidup Allah. Dia tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 15 bagian akhir mengatakan, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4:15. Kemudian 1 Petrus pasal 22 itu bilang ia tidak berbuat dosa. Nah, ini. Pribadi yang sempurna ini, pribadi yang suci ini rela mengambil tempat orang-orang berdosa. Ia yang tidak mengenal dosa, dia mau mengambil tempat manusia yang berdosa. Pertukarannya di mana? Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, kita yang harusnya membayar segala pelanggaran-pelanggaran dosa itu. Tapi sekarang ada pertukaran ilahi. Karena manusia tidak sanggup. Manusia tidak mampu membayar dosa itu sendiri. Maka Yesuslah yang turun membayar dosa kita. Di atas kayu salib terjadi pertukaran yang luar biasa. Kita yang salah dibebaskan. Sementara dia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah justru menanggung hukuman. Kita mungkin pernah dengar seorang ibu berkata begini kepada anaknya ketika anaknya sakit, apalagi anaknya masih bayi. Kalau bisa jangan kamu nak yang sakit, aku saja. Pernah dengar kalimat itu? Ibu-ibu pasti seperti itu. Bapak-bapak, ngorok aja pokoknya. Ibu-ibu punya empati yang lebih kepada anak. Nek bisa aku saja yang sakit, jangan kamu, apalagi masih kecil, masih bayi, belum bisa ngomong. Ditanyai juga gak bisa jawab. Yang sakit yang mana nak? Kadang-kadang saya geli juga. Masih bayi nangis itu. Oh yang sakit yang mana? Aduh yang sakit yang mana? Gak bisa jawab. Tapi saya menyadari ada ikatan, ada kasih yang mau dicurahkan untuk anaknya tersebut. Kalau bisa ibunya saja yang menderita. Ini lebih gak masuk akal lagi. Manusia yang harusnya dihukum karena dosa, manusia yang harusnya mengalami penderitaan karena dosa, tapi diganti oleh Yesus. Ini kasih yang gak bisa diukur dengan akal manusia. Saudara ingat ketika Yesus di hadapan Pilatus, kemudian Pilatus berkata, ada kebiasaan bagi kita, bagi kamu.
Ketika mau hari raya ada yang dibebaskan, dapat remisi. Mana yang mau dibebaskan? Yesus ini yang aku gak dapati dia bersalah? Atau Barabas? Saudara perhatikan kisah itu. Mereka pilih Barabas. Saudara, ini bukan cerita yang begitu saja. Ini gambaran yang nyata. Kita yang harusnya dihukum, tapi dibebaskan, diganti dengan Yesus. Bukan sekedar orang Yahudi ahli Taurat itu bilang, oh bebaskan Barabas saja. Yang penting Yesus harus mati. Tapi ini gambaran yang Allah berikan luar biasa. Manusia Barabas itu, kita yang berdosa yang harusnya mati, dibebaskan dan diganti oleh Yesus. Barabas yang harusnya menerima hukuman karena pemberontakan, karena kejahatan yang dia lakukan, dibebaskan, tidak dihukum. Tapi Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, justru dia yang dihukum. Ingat baik-baik, kita yang seharusnya dihukum. Tapi karena Yesus mengasihi kita, Dia menggantikan kita untuk naik di atas kayu salib. Maka hargailah kasih karunia Kristus yang sudah menggantikan kita itu. Jangan anggap sepele dosa. Jangan menormalisasikan perbuatan-perbuatan dosa, kalau saya pakai bahasa sekarang. Bohong itu dianggap wajar, korupsi dianggap lumrah, kebencian dianggap hak pribadi, hidup kompromi dengan dosa dianggap normal. Ingat Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita sebagai manusia. Maka seharusnya kita belajar untuk menghargai. Belajar untuk benci dengan perilaku-perilaku dosa. Belajar untuk hidup dalam kekudusan. Pertanyaannya, sampai hari ini sebagai orang percaya, apakah saya masih sering main-main dengan dosa? Apakah masih sering saya melakukan tindakan-tindakan dosa? Yang pada akhirnya saya tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini pertanyaan buat kita semua. Apakah sampai hari ini sebagai orang percaya saya masih berkutat dalam dosa? Dan dalam kutip seolah-olah menyalibkan terus Yesus, menyalibkan lagi. Dalam tanda kutip ya, bukan naik terus Yesus disalib lagi, mati, bangkit, disalib lagi, enggak. Dia yang tidak mengenal dosa, kata Paulus. Tidak berdosa, tetapi dia memberikan dirinya. Ini pertukaran ilahi yang luar biasa. Harga yang harusnya kita bayar, dibayar oleh Yesus. Hukuman yang harusnya diterima oleh Barabas, tapi Barabas dibebaskan. Yesus yang harus menjalani hukuman. Dengan teriakan pada waktu itu, salibkan dia. Mana yang harus kulepaskan, kata Pilatus. Ini Barabas ini atau Yesus? Salibkan Yesus. Barabas dilepaskan. Harusnya kita yang dihukum. Tapi Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita, sehingga terjadi pertukaran itu. Maka hargailah kasih karunia Kristus yang sudah menggantikan kita naik di atas kayu salib.
Ketika orang disalib, ini ada tujuan. Ada penyebab yang menyebabkan Yesus disalib. Maka diungkapkan oleh Paulus tadi, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oh, ini yang kedua. Hargai harga yang sudah dibayar, yang telah dibayar. Hargai pengorbanan Kristus yang menanggung dosa kita. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tidak berarti Yesus menjadi orang yang berdosa, tidak. Artinya seluruh dosa manusia ini diperhitungkan kepadanya, dia yang harus menanggung. Ia menjadi korban penghapus dosa. Ia yang menjadi korban menanggung segala akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebab pada waktu di atas kayu salib, seluruh murka Allah atas dosa dicurahkan kepada Kristus. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita dijatuhkan kepadanya. Peristiwa itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus hadir atau sebelum digenapi di atas kayu salib. Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dosa mengakibatkan kematian, dosa mengakibatkan sakit penyakit, dosa mengakibatkan keterpurukan dalam hidup. Dosa mengakibatkan keterpisahan kita dengan Allah, dosa mengakibatkan penolakan dari Allah. Tetapi dia menanggung itu semua di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 menyatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebenarnya kita hidup di zaman kasih karunia ini. Kalau kita masih hidup di zaman Taurat dulu, susah. Salah satu salah, semua gugur. Tidak ada nilai 90. Salah satu 0. Salah 2 ya 0. Nah, kita ini hidup zaman kasih karunia. Dampaknya juga sangat terasa, bahkan kalau sampai di dunia pendidikan pun terasa itu. Maka beda sekali mentalitas generasi-generasi yang dulu dengan yang sekarang ini beda sekali. Lihat saja anak-anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu ketika menghadapi ujian akhir nyantai aja, paling juga nanti naik kelas. Ya memang zaman berubah, kita akui zaman berubah. Sampai sak mental-mentalnya berubah. Ya, dulu kalau kita ketemu guru, dari jauh kita sudah mempersiapkan diri. Taruhlah hormat, menyapa. Apa kalau di desa ini sampai sungkem, salim, ya, sama guru-guru kita. Coba lihat anak-anak sekarang, ketemu gurunya jauh, player. Itulah. Kalau masuk hitungan dulu, wah. Siapa di antara kita yang masih merasakan rotan ketika sekolah? Coba angkat tangan yang masih merasakan rotan.
berarti sudah tua, seumuran dengan saya. Ya kan? Merasakan rotan, bambu, sudah guru datang dengan penggaris yang panjang 1 meter itu. Dok, 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 sudah siap-siap ini. Langsung gini semua, kuku di atas meja, ini panjang, cetok. Ada yang lapor sama orang tua? Begitu lapor, Pak tadi saya dipukul di sekolah. Salahmu dewe, sudah dikasih tahu. Wah, ini lapor tapi gak dibela malah diseneni. Ya kan? Zaman sekarang gak ada guru yang berani dok di tangan. Bisa masalah itu. Memang pendekatannya berbeda, tapi dampaknya juga berbeda. Maka betul-betul sekarang ini banyak sekali penyaringan-penyaringan yang luar biasa. Semakin lama semakin disaring. Yang berkualitas semakin sedikit. Maka jangan sampai kita menjadi yang tidak berkualitas itu. Jadilah yang berkualitas itu. Ingat, hargai betul. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu untuk menanggung dosa kita. Kita yang harusnya ada di sana, tapi digantikan oleh Yesus. Salib bukan sekedar lambang simbol agama, tapi salib itu tempat membayar lunas segala hutang dosa. Tempat membayar lunas segala pelanggaran manusia. Tempat membayar lunas segala bentuk perilaku, kejahatan, pemberontakan yang seharusnya dibayar oleh manusia. Bayangkan saja. Kalau Yesus tidak naik di atas kayu salib, maka berapa jumlah salib yang harus disediakan di dunia ini untuk setiap hidup manusia yang melakukan dosa. Ada seseorang yang punya hutang miliaran rupiah. Dia sudah bingung gimana cara bayarnya ini. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang. Hutangmu tak lunasin. Bagaimana perasaannya? Sangat bahagia. Mungkin ketawa sambil nangis, kejer, speechless, tidak bisa ngomong. Syok, kram sejenak otaknya, nge-freeze. Orang yang gak kita kenal lagi. Sopoi. Tiba-tiba datang, kamu punya hutang ya? Sekian ya tak lunasi. Begitulah Kristus. Hutang dosa yang tidak mungkin dibayar oleh segala bentuk usaha manusia. Dia yang bayar. Dia yang lunasi. Dia bayar dengan nyawanya, dengan darahnya. Ini harga yang lebih berharga daripada apa yang kita punya. Harga yang lebih berharga dari apa yang bisa kita masukkan ke dalam berangkas. Harga yang lebih berharga dari segala sesuatu aset yang kalau ditulis masih bisa ada kata nominalnya. Maka hargai betul pengorbanan Kristus yang menanggung dosa-dosa kita. Gimana caranya? Dicicil? Tuhan tak cicil ya. Kan Tuhan sudah melunasi hutang saya, hutang dosa. Tak cicil ya dosaku, tak bayar ya. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau hutang di bank atau di perbankan itu ada perhitungan pembayarannya. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita membayar itu.
Kalau secara nominal tidak bisa, secara hitung-hitungan angka, nilai pertukaran mata uang tidak bisa, maka bagaimana? Satu, hiduplah dalam ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena nominal-nominal yang ada pada kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak orang lebih fokus pada apa yang belum dimiliki, tetapi lupa bersyukur dengan apa yang sudah dia dapatkan. Bahkan apa yang sudah Kristus lakukan bagi hidupannya. Ingat, sadarlah, harga untuk naik ke atas kayu salib itu lebih mahal daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dengan hidup bersyukur, maka kita menjadi pribadi yang selalu menghargai pengorbanan Kristus. Yang kedua, jangan tetap hidup pada masa lalu. Banyak manusia yang dihantui dengan masa lalunya. Ingat, Kristus sudah membayar dosa kita. Kristus sudah memindahkan kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jangan lagi balik ke masa lalu. Jangan lagi balik ke masa gelap lagi. Nah, iblis itu suka kali-kali menyeret kita, suka kali-kali untuk buat kita kembali ke masa lalu. Kamu kan orang berdosa, kamu banyak pelanggaranmu, kamu seperti ini ya, menekan mental kita. Ingat, Kristus sudah membayar dosa kita di atas kayu salib. Kristus sudah bayar dosa kita, maka lunaslah segala pelanggaran kita di masa lalu. Dan jangan hidup lagi di masa lalu. Jangan terus berbuat. Oh kalau gitu aku tak berbuat dosa saja terus biar dibayari Tuhan Yesus. Ingat, kitab Roma menyatakan, apakah supaya lebih besar kasih karunia itu kita terus melakukan dosa, hidup dalam dosa, bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Ya. Jangan hidup di masa lalu. Yang ketiga, kita bersedia untuk selalu berkorban bagi Tuhan. Apa yang bisa kita korbankan bagi Tuhan? Setidaknya ada dua. Berdasarkan hukum kasih dari Tuhan. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Melayani, memberi, mengasihi sesama, mengampuni sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga, menghargai harga yang telah dibayar. Apa yang harus dihargai? Yang ketiga, hargai identitas baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena pengorbanan di atas kayu salib, kita dapatkan identitas baru. Bukannya sebagai sekedar orang percaya kepada Yesus, tetapi sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tujuan akhir dari salib bukan hanya sekedar menghapus dan membayar dosa kita, tetapi juga memberikan identitas baru kepada kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita bukan orang benar, tapi kita orang yang dibenarkan. Dibenarkan itu berarti dinyatakan benar, diterima kembali, dipulihkan hubungannya. Dan perlu diingat, kebenaran yang kita miliki sekarang, identitas sebagai orang yang benar sekarang ini bukan dari hasil usaha kita. Roma pasal 5 ayat yang pertama katakan kita ini dibenarkan karena iman.
Filipi 3 ayat 9 mengatakan kebenaran itu karena iman kepada Kristus. Jadi kita berdiri di hadapan Allah bukan karena kesempurnaan kita. Oh, saya kan paling ganteng. Kok nggak ada yang percaya? Saya paling ganteng di rumah. Duh, gak ada yang percaya. Di rumah ini istri saya perempuan, mama perempuan, anak saya perempuan, cantik-cantik semua. Saya yang paling ganteng. Loh, percaya oh. Bapak Sandi, ono saingannya saya. Ya kan? Saya paling ganteng di rumah. Tapi nak, di luar sana ya mungkin banyak yang lebih ganteng dari saya. Ya kan? Tapi bagi istri saya percaya saya tetap paling ganteng. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita ini bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang punya kebenaran. Tetapi karena Kristus kita dibenarkan. Karena Kristus kita diarahkan kepada kesempurnaan. Karena pengorbanan Kristus kita dianggap benar oleh Allah. Ingat kisah anak yang hilang, anak yang bungsu itu. Ketika dia dikembali, ketika dia datang kepada bapaknya itu kembali, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapak menerima dia, Bapak memulihkan dia, Bapak memberikan jubah yang baru, Bapak memberikan cincin yang baru sebagai tanda identitas sebagai anak. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, dia terpisah dengan Allah. Saat Kristus naik di atas kayu salib, setiap orang yang beriman, yang percaya kepadanya, dapat pengampunan dosa, dapat pemulihan, diterima kembali, diberikan identitas yang baru, dipulihkan. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita dibenarkan karena karyanya di atas kayu salib. Itu sebabnya hargai. Harga yang sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Iblis selalu datang untuk berkata, kamu manusia tidak berharga. Kamu manusia yang gagal. Kamu manusia yang tidak akan pernah berhasil. Kamu masih hidup dalam masa malu. Kamu manusia yang mudah dikalahkan oleh tekanan manusia. Sehingga banyak orang percaya yang masih terkotak dalam keadaan itu. Padahal Yesus yang sudah naik ke atas kayu salib, dia tidak hanya mengampuni dosa manusia, tapi dia berikan identitas baru. Kita bukan lagi manusia yang lama, tapi kita manusia yang baru dalam Kristus. Dulu kita pernah gagal, tapi saat ini bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan buat luar biasa hidup kita. Jangan berjalan mundur, berjalanlah maju menuju kepada kesempurnaan. Jangan tinggal di bawah tekanan, sekarang waktunya untuk bertunas, bertumbuh, bertambah besar, dan menghasilkan buah. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak Allah. Jangan hidup sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Harga yang sudah Yesus bayar tidak berhenti pada diri kita sendiri. Maka jadilah saksi bagi Kristus. Tampilkan karakter Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, ketidakjujuran, egoisme. Karena setiap kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Masih jam 7:10, saya masih ada waktu 40 menit. Tapi
itu jam 7:10. Kesimpulan. 2 Korintus 5:21 ini mengajar kepada kita sebuah kebenaran yang besar. Kristus yang tidak berdosa menggantikan kita. Kristus menanggung hukuman dosa kita. Dan Kristus memberikan kebenaran itu kepada kita. Maka hargai harga yang sudah Yesus bayar buat kita. Jauhi dosa. Jangan terus-menerus melakukan dosa. Hiduplah dalam ucapan syukur. Bersyukurlah atas pengorbanannya. Bersyukurlah atas rancangan-rancangan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan identitas yang baru. Sebagai orang yang telah dibenarkan. Salib. Ini ada salib di sini. Ada salib di sana. Itu ada gambar salib di sana. Bukan sekedar lambang kekristenan. Tapi ini bukti Allah mengasihi saudara dan saya. Allah sudah bayar harga yang tidak bisa kita bayar. Pertanyaan buat kita pagi hari ini. Kalau Kristus sudah berikan segalanya untuk menyelamatkan hidup kita, apakah hidup kita sudah menunjukkan penghargaan yang layak kepada Dia yang sudah membayar lunas segala kehidupan kita? Masing-masing jawablah sendiri sebagai bentuk pengakuan kepada Tuhan. Sebagai bentuk penyataan kepada Tuhan. Bahwa kita menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu tadi.